Ya, selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang join di siang menjelang sore ini. Perkenalkan sekali lagi nama saya Ryan. Mungkin menjadi satu tema yang agak tidak biasa ya, ketika biasanya saya diundang menjadi pembicara, ngajar gitu ya. Banyak lebih bicara mengenai saham, kemarin bahkan di acara IFEF ini saya sama sekali menghindari topik saham dan reksadana. Karena menurut saya kita harus belajar sesuatu yang baru dan menjadi suatu, encourage ya, saya memberikan suatu inspirasi kepada Anda sekalian bahwa, belajar itu tidak bisa berhenti dan saya buktikan bahwa di IFEF ini saya bawakan 2 topik yang tidak berbicara mengenai saham. Yang pertama, di hari pertama, agar saya itu berdekatan dengan jadwalnya Ibu Sri Mulyani membuka acara IFEF, saya sudah berbicara mengenai, blockchain dan kripto gitu ya. Meskipun ketika ada beberapa yang, mungkin bukan komplain ya, tapi berusaha untuk, meng-counter materi-materi tersebut, ya nggak apa-apa. Biasanya, suatu hal itu pasti akan ada pro dan kontra, tapi menurut saya belajar secara internasional, bukan belajar hanya di Indonesia, dan apa yang saya sampaikan itu juga, bisa kita lihat bagaimana itu bisa dicerna secara internasional juga. Sedangkan pada tema hari ini mungkin menjadi satu hal yang menarik yang disebut dengan financial technology. Banyak orang yang bicaranya ngomong fintech. Itu sama seperti kalau di saham ngomong saham gorengan. Orang bicara apa? Saham gorengan tuh yang mana? Begitu dibilang saham gorengan, dia bingung untuk sebutkan, mana yang dimaksud saham gorengan. Hari ini kita bicara mengenai, kita melihat fintech nih, fintech lagi rame nih. Apakah satu, ada orang yang sebenarnya dia itu sudah menjadi pengguna, ataupun konsumen, ataupun investor dari fintech, tapi dia tidak sadar bahwa yang sedang dia gunakan adalah bagian dari ekosistem fintech. Tapi ada juga orang yang saat ini membuat sebuah aplikasi, dia tidak sadar bahwa apa yang dia buat adalah fintech. Dan tiba-tiba ketika berjalan, tiba-tiba menjadi ilegal karena dia tidak memiliki legalitasnya. Apakah fintech menarik? Dan saya kali ini tidak bawakan atas nama Ryan Filbert, tapi saya akan bawakan atas nama salah satu perusahaan saya, namanya adalah rfcorp.id, bahwa salah satu perusahaan saya memang berhubungan dengan konsultan daripada fintech dan juga konsultan terkait dengan keamanan informasi, bahkan sampai dengan pembuatan sistem financial technology yang ada di Indonesia. Ya, baik. Saya mau cerita kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa transaksi sejak era COVID, sebelum terjadinya COVID, sebenarnya transaksi dengan menggunakan uang elektronik saja itu juga sudah cukup tinggi. Namun mungkin menjadi tinggi akibat banyaknya tech company yang bakar duit untuk ngasih promo agar Anda diskon cashback 50% dan lain sebagainya. Tapi begitu 2020 dan 2021 karena kita ini melakukan pembatasan sosial, maka penggunaan cashless menjadi sesuatu yang tidak perlu disuruh dilakukan. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mengenal yang namanya uang menjadi elektronik, sebenarnya ketika Anda mengenal cryptocurrency, sebenarnya ya cryptocurrency itu overlapping dengan kebijakan mengenai uang elektronik itu sendiri. Tapi saya mau kasih tahu bahwa cryptocurrency itu tidak boleh dijadikan alat pembayaran di Indonesia karena itu melanggar undang-undang. Pertanyaannya menjadi sangat sederhana, apa yang termasuk dengan financial technology? Apakah bisnis fintech pada saat ini menguntungkan secara bisnis? Lalu karena kan orang suka bilang, kalau perusahaan itu bakar terus kasih 50.000 ya kan, dapat duit dari mana gitu. Apakah menarik kalau kita akhirnya harus investasi pada perusahaan fintech ataupun kita memiliki. Investasi itu banyak banyak makna ya. Investasi itu kita itu membeli saham fintech atau membuka bisnis berbasis fintech kan part of investment juga. Dan mungkin tantangan terakhirnya adalah sejauh mana tren ini akan berlangsung. Menjadi suatu pertanyaan buat kita semua ketika kita mau investasi, kita mau tanya, ini long lasting nggak nih? Jangan-jangan cuma masalah kayak janda bolong kemarin. Sekarang kita akan bicara mengenai, oke Ryan, fintech. Klasifikasi fintech itu apa? Dari yang apa saya pelajari, di dunia mengklasifikasikan fintech menjadi 4. Yaitu adalah fintech berbasis data, fintech berbasis equity or debt, fintech berbasis asset management, fintech berbasis services. Fintech data itu dibagi menjadi 3. Research, analytics, and processing. Fintech equity or debt itu terbagi menjadi 3. Equity, consumer credit, or peer-to-peer lending. Nah ini juga menarik nih, begitu kita consumer credit dan peer-to-peer lending, dahi kita naik ke atas nih. Kayaknya di Indonesia
dicampur nih. Iya, makanya jadi banyak yang ribut antara pinjol ya kayak begini nih, karena payung hukumnya baru satu. Nanti kita bahas itu. Fintech Asset Management, Institutional, Trading, Personal Finance Management, Fintech Services, Payment, Remittance, dan e-money. Ini berarti semuanya udah ada di Bank Indonesia semua nih. Kalau Anda baca nih, yang paling bawah langsung, oh, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu udah berasa begitu tuh. Kalau yang lain masih bingung ada di mana barangnya gitu ya. Penyelenggara layanan keuangan digital, contohnya adalah layanan keuangan digital, contohnya branchless banking. Aturan dari OJK ini mungkin lebih tidak perlu buat kita karena harus punya perbankan, pasti punya bank. Ini layanan perbankan digital oleh bank umum gitu ya. Dan nanti ada aturan baru lagi mengenai bank digital. Jadi beda nih ya. Bank digital sama branchless banking. Kalau branchless banking adalah membuat kantor cabangnya menjadi nggak ada. Kalau digital bank itu benar-benar nggak ada fisiknya. Jadi benar-benar maya gitu loh. Ya, itu bedanya. Nah, terus habis itu kalau dari OJK sendiri ada juga namanya peer-to-peer lending. Itu namanya sebenarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik teknologi informasi. Ini nih. Ini ada di POJK 77. Jadi di Indonesia sampai dengan hari ini itu tidak ada dipisah seperti di luar negeri, yaitu antara consumer dan produktif peer-to-peer lending itu tidak dipisah. Dia digabung jadi satu. Dan hari ini sepertinya sudah di ujung akan dipisah. Ini sebentar lagi kalau nggak salah ya. Lalu yang juga hari ini masih sedikit pelakunya, wahai para pemegang jabatan, tolong ini biar lebih rame. Kok securities crowdfunding nggak banyak-banyak? Tolong lebih cepat prosesnya. Ini pasar modal di lembaga pembiayaan ada namanya penawaran saham. Jadi perusahaan yang tidak masuk ke dalam kategori bursa efek itu juga sekarang bisa menawarkan sahamnya melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Nah, ada layanan urun dana berbasis saham, ada layanan urun dana berbasis surat hutang. Itu adanya di Securities Crowdfunding POJK 57. Nah, yang belum jelas maksud makhluknya, jadi kalau misalnya yang belum ada dasar landasan hukumnya dari yang tadi kita bicarakan, di Indonesia itu masuknya sebagai inovasi keuangan digital, IKD, industri keuangan digital. Itu adanya di inovasi keuangan digital ada di sektor jasa keuangan IKNB. Jadi kayak yang namanya OJK itu kan dibagi menjadi 3 ya, pasar modal, perbankan, pengawasan perbankan, dan industri keuangan non-bank. Sama namanya edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, yang belum jelas ini fintech apa, itu diminta untuk sandboxing. Sandboxing-nya ada di inovasi keuangan digital di industri keuangan non-bank. Nah, ini di bank digital juga menjadi sesuatu yang ramai. Kita harus aware bahwa bank digital itu ada BCA, Blue gitu ya, sudah mulai berjalan, dan lalu ada juga yang sudah jalan sebelumnya. Ini karena diambil di bulan apa ini saya ambilkan. Ini jadi agak sedikit terlambat gitu ya, karena BCA Digital sudah launch, lalu ada BTP Enginius itu sudah lama sekali, UK dari Bukopin, Digibank udah lama, TMRW juga sudah lumayan lama. Nah, ini Bank Jago juga tiba-tiba jadi jagoan karena ramai sekali. Ya, ini bagian dan Aladin ya. Aladin ini ada di setiap belokan hari ini karena dia langsung masuk ke minimarket gitu kan. Jumlah peer-to-peer lending yang ada di Indonesia menjadi semakin sedikit dan yang terdaftar dan berizin karena beberapa itu ditebas. Mungkin karena dia tidak beroperasi dengan benar, melakukan pelanggaran, dan lain sebagainya. Jadi sampai dengan Agustus 2021 ini hanya tinggal 116. Di Indonesia itu ada yang terdaftar dan berizin. Tapi mungkin kalau di dalam tulisannya tuh, kalau bisa di billboard kan, perusahaan ini terdaftar dan diawasi OJK gitu. Tapi kalau peer-to-peer itu kadang-kadang nggak ditulis terdaftar, karena dia ngerasa bangga bisa berizin. Perusahaan ini berizin gitu, berizin OJK. Kenapa? Karena di peer-to-peer itu antara terdaftar dan berizin itu berbeda. Yes, mungkin itu dulu. Saya mau kembangkan ini ketika nanti ada pertanyaan, please monggo silakan. Oke, makasih ya Ryan atas presentasinya. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari beberapa orang yang masuk, nih saya ada pertanyaan dulu nih. Tadi kan Mas Ryan ngomong tuh fintech itu rata-rata mereka bakar uang istilahnya sebagai investasi. Nah, itu seberapa jauh sih sebaiknya kita sebagai seorang sebagai yang punya fintech, yang ngelola fintech, seberapa jauh sih
kita harus ngebakar uang itu, katanya tadi itu investasi, apakah takutnya ntar malah jadi cost banget gitu loh. Iya, yang kita perlu tahu adalah apa yang dilakukan dalam membakar uang itu kan adalah cara paling gampang mengambil hati ya. Yang mau mereka ciptakan itu kan adalah aspek ketergantungan pada aplikasi tersebut. Jadi, masalahnya adalah kalau di seberang sana juga melakukan cara yang sama, akhirnya kan adalah siapa yang terus membakar sampai akhirnya menjadi ketergantungan, dialah pemenangnya gitu. Nah, itu, intinya adalah bagaimana caranya mengubah daripada, cold user jadi orang yang tidak tahu, berubah menjadi pengguna yang aktif yang tidak bisa lepas dari tempat tempat lain harus ke tempat ini. Nah, kalau sampai kapan ya sampai sampai pesaingnya nggak ada. Jadi sebenarnya teori teori monopoli itu kan pada akhirnya tetap akan ada, tapi tidak akan ada cuma satu karena tidak boleh di Indonesia monopoli gitu ya. BUMN juga kan pada hari ini persaingan untuk bahan bakar pun sudah dibuka secara publik gitu kan. Jadi memang itu yang akan menjadi tantangannya. Jadi di sini ketika bicara mengenai bakar uang, ya kita sebagai user sebenarnya ya manfaatkan dengan baik bakaran uang mereka agar mereka membakar uang sesuai buat kita gitu kan. Nanti masalah siapa yang menang kita tidak bisa katakan karena itu adalah bagian dari bisnis ya kadang gitu ya, bisnis kan kejam gitu. Jadi kalau kita sebagai pelaku bisnisnya, kalau saya pribadi ya, saya itu harus bisa memiliki, cara untuk membuat orang-orang ini menjadi loyal. Kalau kita mendapatkan loyalitas, maka kita nggak perlu bakar uang, gitu. Makanya kan sekarang banyak strategi-strategi bagaimana meningkatkan mereka menjadi seorang yang loyal. Nah, itu bagian dari strategic marketing, branding, dan campaign. Ya, kalau misalnya mereka menggunakan metode awal nggak bakar uang, mungkin mereka akan mati karena mereka tidak mendapatkan market share. Karena market share-nya semua diselesaikan dengan cara dibagi-bagi uang kan. Kalau jangan sampai kapan kita nggak akan bisa gampang, tapi gampangnya adalah sampai pesaingnya mati. Lanjut ya Mas ya, pertanyaannya dari Robert, strategi Mas Ryan sendiri terkait investor itu seperti apa sih bila Mas Ryan adalah seorang yang menjalankan fintech? Kasih tip dong Mas agar startup kita tuh dilirik oleh venture capital atau angel investor. Ya, cara paling gampang adalah Anda itu kan hidup ini sebenarnya kan menaikkan nilai tambah ya kan, dan mencari faktor kali gitu ya. Jadi kalau dari Anda sendiri sudah memiliki nilai tambah, Anda adalah orang yang berprestasi, Anda adalah yang terbaik di bidangnya, maka itu sudah nilai tambah pertama. Yang kedua ya Anda juga paling paling gampang kalau misalnya Anda nggak punya satuan modal, yang Anda harus lakukan adalah Anda lebih sering-sering ikut lomba. Sehingga secara tidak langsung dengan Anda bisa masuk lomba dan mungkin menjadi masuk semifinal dan lain sebagainya, nilai Anda menjadi tambah dengan sendirinya. Seiring dengan waktu Anda menjadi lebih dipercaya. Kan tentunya kan orang akan mau menaruh sesuatu kepada orang yang dipercaya. Percaya itu akan menjadi tumbuh kalau Anda punya prestasi. Nah, jadi ya itu adalah tipsnya yang paling gampang bagaimana caranya agar Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena sebenarnya ya ketika kita mengembangkan sebuah platform ataupun fintech dan lain sebagainya, pertama itu adalah momentum. Yang kedua itu adalah tim. Ya, jadi dua ini adalah yang penting gitu. Dan selanjutnya ya adalah bisnis model gitu ya. Ya, yang terakhir itu baru sebenarnya modal itu sendiri gitu. Karena sesuatu barang yang bagus pasti akan ada orang yang mau mendanai, udah pasti. Tapi sesuatu yang tidak bagus, ya kok ada yang mau mendanai? Ya pasti karena ada sesuatu agenda lain yang kita nggak tahu apa gitu. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.